Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmawati. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nanti kita akan belajar yang pertama dari segi pengertian Makkiyah dan juga Madaniyah, atau bagaimana ayat tersebut bisa dihukumi Makkiyah dan bagaimana ayat tersebut bisa dihukumi Madaniyah. Kemudian kita akan belajar tentang karakteristik Makkiyah serta karakteristik Madaniyah. Dan kita juga akan mengetahui apa manfaat dari mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dan surat apa sajakah yang termasuk golongan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita bahas secara umum pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Jadi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu lamanya sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik, yang pertama yaitu dari segi pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Di sini terdapat 3 pendapat di mana ayat tersebut dikatakan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah dari segi tempat. Kemudian yang kedua dari segi khitab. Dan yang ketiga adalah dari segi waktu. Mari kita bahas yang pertama, yaitu dari segi tempat. Mengapa ayat tersebut dikatakan Makkiyah? Karena ayat tersebut turun di kota Mekah dan sekitarnya, seperti Arafah, Mina, Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, mengapa ayat tersebut dikatakan Madaniyah secara dari segi tempat? Yaitu ayat tersebut turun di kota Madinah dan sekitarnya, seperti Badar dan Uhud. Jadi kemudian yang kedua yaitu dari segi khitab. Ayat yang dikatakan Makkiyah biasanya didahului dengan kata Ya ayyuhan nasu. Kemudian ayat yang dikatakan Madaniyah diawali dengan kata biasanya Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita bahas yang ketiga yaitu dari segi waktu. Ayat tersebut dikatakan Makkiyah ketika turunnya sebelum baginda Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian ayat tersebut dikatakan Madaniyah ketika ayat tersebut turun setelah baginda Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian mari kita bahas karakteristik ayat Makkiyah serta karakteristik ayat Madaniyah. Yang awal yaitu dari karakteristik ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah biasanya ayatnya itu lebih pendek daripada ayat Madaniyah. Kemudian ayat Makkiyah diturunkan biasanya diawali dengan kata Ya ayyuhan nasu. Kemudian karakteristik ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah, ayatnya cenderung lebih panjang dibandingkan ayat Makkiyah. Kemudian ayat Madaniyah biasanya diawali dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian mari kita mengetahui apa kira-kira manfaat dari mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah tentunya adalah yang pertama mengetahui bahwa bahasa sastra yang paling indah adalah bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, memudahkan kita untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga,
mengetahui sejarah para nabi dan juga umat terdahulu melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mari kita bahas apa saja surat yang termasuk ke dalam surat Makkiyah dan apa saja surat yang termasuk ke dalam surat Madaniyah. Sebelumnya kita akan membahas cara atau bagaimana kita bisa mengetahui ayat tersebut ke dalam Makkiyah atau Madaniyah. Ada dua metode. Metode yang pertama yaitu Simai Nakli, kemudian metode yang kedua yaitu Qiyas Ijtihadi. Pertama yaitu Simai Nakli. Apa yang dimaksud metode Simai Nakli? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Ya, jadi metode Simai Nakli adalah metode di mana para sahabat pada waktu itu masih hidup. Para sahabat mengetahui wahyu ayat turunnya Al-Quran atau kemudian dari para tabi'in mendengar dari sahabat yang masih hidup tersebut. Jadi itulah yang dinamakan metode Simai Nakli. Kemudian yang kedua adalah metode Qiyas Ijtihadi. Apa yang dimaksud dengan metode Qiyas Ijtihadi? Jadi, metode Qiyas Ijtihadi ini adalah cara mengetahui ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah, yaitu ketika ayat-ayat tersebut mengandung ciri-ciri Makki, maka ayat tersebut dihukumi ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat tersebut mengandung ciri-ciri Madani, maka disebut Madaniyah. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa surat yang mengandung ke Makkiyah dan juga beberapa surat yang mengandung ke Madaniyah. Contoh surat yang mengandung atau dihukumi Makkiyah yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surat An-Nas, surah Al-Lail, kemudian surah Abasa, surah An-Naba, wa ghaira dzalik. Kemudian surat yang dihukumi Madaniyah. Contohnya adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, wa ghaira dzalik. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pembelajaran yaitu tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Khairul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.